Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septi selaku pembawa acara MPLS SMP Jayakarta tahun pelajaran 2020-2021. Oke, langsung saja kita materi yang pertama, yaitu pengenalan proses belajar mengajar yang akan disampaikan oleh Bapak Reski Dianto SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hom Santi 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 Hom. Selamat datang Bapak ucapkan kepada peserta didik baru SMP Jayakarta tahun ajar 2020-2021. Pertama-tama Bapak mengenalkan diri dulu kepada kalian. Nama saya Muhammad Reski Dianto SPD. Di sini Bapak dikenal sebagai guru yang banyak mengemban tugas atau merangkap jabatan. Jabatan yang pertama sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yang kedua sebagai wali kelas, dan insya Allah nanti Bapak menjadi wali kelas di kelas 7. Kemudian yang ketiga, Bapak sebagai guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan rekreasi. Dan yang keempat, Bapak menjadi guru mata pelajaran seni budaya, insya Allah di kelas 9. Banyak kan? Oke, lanjut. Yang pertama, Bapak akan jelaskan tupoksi Bapak satu persatu. Yang pertama, tupoksi Bapak sebagai wakil kepala bidang kurikulum, yaitu adalah mengatur proses belajar kalian ya, dan juga jadwal mengajar guru di SMP Jayakarta. Dan yang kalian tahu juga, kita saat ini sedang dilanda musibah, kalau Bapak bilang ya, kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Maka dari itu banyak hal yang tadinya normal menjadi tidak normal. Contohnya, proses belajar mengajar yang tadinya kita tatap muka, ini semuanya kita lakukan secara virtual. Jadi di sini pun akan Bapak jelaskan bagaimana tata cara belajar ketika pandemi nanti. Yang pertama, tolong kalian siapkan alamat email atau Gmail kalian sesuai dengan nama lengkap kalian ya. Ini untuk kelas 7, 8, dan kelas 9. Jadi bukan nama game ya. Contoh, namanya Aris, dinamainya Aris Ceper. Nah, jangan kayak gitu ya. Jadi contohnya Aris Sulistyo, itu baru betul. Jadi agar kenapa? Agar guru yang memeriksa nanti itu tidak salah ya. Lalu kemudian yang kedua, nanti proses pembelajaran satu hari dibagi menjadi 2 mata pelajaran. Nanti jadwal pelajarannya akan Bapak share ke wali kelas masing-masing, dan nanti kalian tahu jam pertamanya apa, jam keduanya juga apa. Lalu kemudian yang ketiga, nanti ketika kalian mulai belajar, jam pagi ada tata caranya juga, ada SOP-nya juga. Contohnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu kemudian banyak macam-macam lagi. Nanti kita ada program literasi yaitu tadarus. Lalu kemudian ketika sudah proses berjalan, nanti ada absennya ya. Nanti kalian di absen juga. Jadi itu pun termasuk syarat untuk kenaikan kelas nanti. Jadi jangan mentang-mentang belajar jarak jauh nih, bohongan aja yang penting kita masuk di aplikasi gurunya, terus kita tinggal main layangan, kita tinggal main bola. Itu tetap tidak bisa ya. Jadi kalian harus tetap fokus belajar di rumah, karena target kita adalah membiasakan kalian agar kalian tidak lupa tanggung jawabnya sebagai siswa atau pelajar ya. Jadi itu adalah tupoksi Bapak sebagai kurikulum, mengawasi proses belajar mengajar kalian.
Lalu kemudian yang kedua, Bapak sebagai wali kelas dan guru pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi atau guru olahraga ya. Jadi pesan Bapak cuma satu, kalau untuk olahraga kalian harus rajin berolahraga. Karena kenapa? Karena agar badan kita sehat secara fisik ataupun rohani kalian juga sehat, dan kemudian nantinya ya kalian akan terbebas insya Allah dari COVID-19. Kita doakan sama-sama semoga pandemi ini cepat berakhir agar kehidupan kita kembali normal lagi. Itu aja amanat dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Jayakarta bisa. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tata krama dan budi pekerti yang akan disampaikan oleh Ibu Ridoah SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama Ibu Ridoah. Di sini Ibu akan mengisi materi dengan tema tata krama pada kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Jayakarta tahun pelajaran 2020-2021. Kalian tetap di rumah aja, jadi meskipun kita cuman bisa bertatap muka secara online ya, semoga apa yang Ibu sampaikan ini akan bermanfaat buat kita semua. Ibu masuk langsung ke tata krama yang akan kita sampaikan. Apa itu tata krama? Tata krama sering juga disebut dengan etika. Apa itu tata krama atau apa itu etika? Kenapa kita harus mempelajari etika atau tata krama? Apa pentingnya buat kita? Etika adalah aturan sopan santun dalam pergaulan. Tujuannya apa? Kita belajar etika. Tujuannya apa? Kita belajar tata krama. Yaitu agar selalu berusaha menyenangkan orang lain. Kenapa kita harus menyenangkan orang lain? Karena kita hidup itu bermasyarakat atau bersosial. Kita tidak bisa hidup individu. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup bermasyarakat, bersosial. Kita membutuhkan orang lain. Jadi kalau kita memberikan kesan baik pada orang lain, menyenangkan hati orang lain, maka orang lain pun akan menyenangkan diri kita. Kemudian apa dasar-dasar tata krama? Yaitu 1. Sopan dan ramah pada setiap orang. Bagaimana kita bersikap, bertutur kata, lemah lembut dalam berbicara, bertindak yang baik, ya, ini mempengaruhi tata krama kita. Kemudian yang kedua, perhatian pada orang lain, atau bisa kita sering sebut dengan peduli dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa toleransi. Apa itu toleransi? Menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan dari orang lain, itu namanya toleransi. Misalkan kita punya teman beda agama, nah kita bisa menghargai, ya. Toleransi boleh kita lakukan, ya, tetapi hanya sebatas kegiatan sosial, bukan dalam hal ibadah, ya. Jadi toleransi di sini sangat penting, apalagi di Indonesia termasuk negara yang mempunyai banyak agama dan banyak perbedaan. Ada adat, ada suku, dan berbeda-beda. Nah, ini pentingnya toleransi. Kemudian yang keempat yaitu penguasaan diri atau mengendalikan diri dalam segala situasi.
yaitu kontrol emosi. Ada orang yang bilang bahwa kecerdasan itu yang mempengaruhi cuman IQ saja atau otak aja. Padahal sebenarnya tidak, ya. Kecerdasan itu banyak pengaruhnya. Dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya apa? Pengendalian diri atau pengendalian emosi. Kalau semakin kita bisa mengendalikan emosi kita, ya, itu berarti kita bisa menghadapi keadaan atau situasi apapun ya yang akan kita hadapi. Selanjutnya, apa manfaat tata krama? Yang pertama yaitu menambah percaya diri. Kalau kita sudah mengikuti aturan, contohnya simpel aja. Misalkan kita menghadiri pesta atau kita mau berangkat sekolah, harusnya kita pakai seragam. Kita pakai baju yang di luar seragam, misalkan kita pakai baju bebas seksi. Yang ada apa? Kita tidak percaya diri, orang-orang pada ngelihatin, ya kan? Nah, ini termasuk manfaat dari tata krama. Kita menambah rasa percaya diri. Kita kalau mengikuti aturan yang ada, jadi kita menambah percaya diri kita. Yang kedua, dihormati dan disenangi orang lain. Kita melakukan hal-hal yang baik, bicara baik, berpikir baik, bertingkah laku baik, kemudian menghargai orang lain pun akan menghormati kita atau menghargai kita. Yang ketiga, manfaatnya yaitu kemudahan dalam berhubungan dengan orang lain atau better human relation. Ini kalau kita bisa bertata krama dengan baik, kita akan bisa bersosialisasi dengan baik juga. Kita bisa menghadapi bagaimana berlaku baik sama orang tua yang lebih tua daripada kita, bagaimana tata krama dengan guru, bagaimana tata krama dengan teman-teman kita, bagaimana tata krama kita atau berperilaku kita dengan anak yang di bawah kita, usia di bawah kita. Nah, ini akan memudahkan bagi kita untuk berhubungan. Kemudian bisa memelihara suasana yang baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Kalau kita mengikuti tata krama yang ada di masyarakat, ya, insya Allah suasana yang baik pun akan tercipta, ya, kondusif, gitu. Kalau kita baik, orang juga pasti akan baik kepada kita. Kalau kita berperilaku yang sopan, orang pun akan berlaku sopan kepada kita. Atau kalau kita mau ngomong kasar, orang pasti juga jawabnya akan kasar. Tapi kalau kita berbicara halus, sopan, berperilaku baik, orang pun akan membalas dengan baik juga. Nah, jadi attitude change everything. Jadi apa yang kita miliki akan mengubah segalanya. Agar berhasil dalam pergaulan, seseorang harus memiliki satu, self confidence atau percaya diri. Jadi tadi percaya diri itu berkaitan dengan tata krama. Kalau misalkan kita sudah mengikuti aturan, ya, berarti kita bisa percaya diri. Kalau kita menyalahi aturan atau keluar dari jalur, biasanya ini kita nggak punya rasa percaya diri. Kemudian yang kedua, ada penguasaan diri atau self control. Yang ketiga, ada bahasa tubuh, body language. Nah, ini penting juga bagi kita, ya. Contohnya, misalkan kita mau beradaptasi dengan lingkungan, kita harus perhatikan diri kita bagaimana. Agar orang menghargai kita, kita harus bagaimana? Apakah cukup seadanya aja? Ya nggak apa-apa seadanya. Cuman kita harus terlihat juga, good looking juga, enak dilihat, ya. Jangan selengean, jangan asal-asalan, gitu. Kemudian yang terakhir ini ada kesan pertama. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ada iklan seperti itu, ya. Nah, ini penting juga bagi pergaulan seseorang, karena kalau kita kesannya nih, contohnya kalian nih melihat ibu orangnya seperti apa sih? Nah, gitu. Nah, kalian pasti punya kesan nanti. Kesannya Bu Dida itu kayak apa? Kesannya Pak Reski itu seperti apa? Bu Kulsum itu seperti apa? Nah, gitu. Nah, ini masuk ke kesan pertama. Nah, kesan pertama Anda.
Coba kalian bisa lihat tayangan slide di belakang ya. Ada 2 guru atau 2 pengajar di situ. Coba menurut kalian mana yang kalian pilih? Guru yang murah senyum atau guru yang kelihatan dilihatnya tidak enak, kemudian kesannya galak? Itu kesan pertama. Kalian juga bisa menilai ibu bagaimana menurut kalian. Nih, ya. Kemudian kesan pertama Anda, coba kalian lihat juga slide di belakang. Apabila kalian bertemu dengan seseorang, ada orang rambutnya gondrong, kemudian kulitnya berminyak, nggak pakai baju seragam. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah kalian nyaman berada di dekatnya? Atau misalkan itu kalian sendiri, bagaimana kira-kira kalau kalian sendiri seperti itu? Apakah orang-orang di sekitar kita akan nyaman berada dekat dengan kita? Nah, ini di sini jadi ibu perlu sampaikan moto sekolah kita yaitu 4S: senyum, sapa, salam, dan salaman. Senyum, kita banyak bersenyum itu ibadah kalau dalam Islam ya. Semakin banyak kita senyum, semakin banyak kita beribadah. Senyum itu sedekah, tapi jangan sering kesenyuman, sering senyum ya. Jadi di jalan senyum, nggak ada siapa-siapa senyum, nah itu juga nggak bagus ya. Jadi sewajarnya. Kemudian sapa, bertemu dengan teman, bertemu dengan guru, bertemu dengan misalkan orang yang kita kenal, kita sapa, hai, halo. Kemudian salam, kalau memang seagama kita salam. Biasanya kalau di sekolah kita pakai assalamualaikum. Kemudian salaman, karena kita sekarang musim pandemi ya. Jadi kalau biasanya kita salaman seperti biasa, pagi kita ada kegiatan salam-salaman di depan ya, di depan gerbang. Itu biasanya antara murid dengan guru untuk pagi ceria ya. Nah, ini kita dengan salaman. Cuman karena ini musim pandemi, kita cukup dengan seperti ini aja ya. Nah, ini coba kalian lihat di situ, did you smile today? Ini senyum seseorang atau muka seseorang itu juga memperlihatkan kepribadiannya, dan ini menular. Orang yang punya muka cemberut, muka jutek ya, orang yang lihatnya juga akan, siapa sih itu, ngapain dia gitu. Jadi terpengaruh ya, akan menular. Tapi orang yang ramah, mudah senyum, baik sama orang juga akan gampang bersosialisasi gitu. Nah, kemudian mari saling sapa orang di sekitar kita. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan bertata krama ini? Apa yang harus kita lakukan? 1. Berpakaian rapi dan bersih. Nih, pagi kita bercermin, setelah mandi bercermin dari mulai atas, dari rambut sampai kaki. Coba kita bercermin apa nih? Misalkan rambut udah rapi, oke ya. Wajah bagaimana, good looking atau tidak. Kemudian bersih, baju kita sudah kita cuci, sudah bersih, kita setrika. Nah, ini juga mempengaruhi ya. Kemudian sampai ke kita pakai ikat pinggang enggak, kemudian sepatu harus rapi juga. Ini untuk kalian sebagai pelajar harus nih, apalagi nanti kalau kalian masuk seperti biasa, normal kembali. Nah, ini akan selalu dirazia ya, karena harus mengikuti aturan yang ada. Kemudian yang kedua, ucapkan salam. Salam ini doa ya, bagian dari doa. Kalau kita mengucapkan salam, berarti kita mengucapkan doa buat orang lain, kemudian dijawab salam, mendoakan kita kembali begitu. Yang kemudian 3, ketuk pintu sebelum masuk. Ini sudah sangat kebiasaan yang harus kita laksanakan ya. Jadi ini termasuk berkaitan dengan privasi seseorang. Jangan kita tahu-tahu masuk rumah orang tanpa izin. Nah, ini namanya kita bisa diteriakin maling nanti ya. Kemudian yang keempat, memanggil guru atau teman sesuai dengan namanya. Misalkan manggil ibu dengan Bu Rido boleh ya. Kemudian jangan dipanggil dengan nama-nama yang lain ya. Nama binatang, nama teman-teman di Ragunan jangan ya. Panggil panggilan dengan panggilan yang baik ya, sesuai dengan namanya. Kemudian berbicara dengan suara yang jelas, tidak keras,
tidak terlalu lembut. Jadi biasa-biasa aja ya. Kemudian mengucapkan terima kasih. Orang cerdas itu ya, ada 3 hal yang harus sering kita lakukan. 1, minta tolong kalau kita membutuhkan orang lain, bantuan orang lain. Kemudian mengucapkan terima kasih. Yang ketiga yaitu minta maaf apabila kita mempunyai salah ya. Jadi ada 3 hal ini jangan dilupakan. Ciri orang cerdas ya, itu tadi ibu ulang lagi. 1, mengucapkan terima kasih apabila kita sudah dibantu orang lain. Kita minta tolong ya, tolong misalkan ke siapa nih, tolong ambilkan ini, nah gitu. Itu minta tolong kalau kita membutuhkan bantuan orang lain ya, ada ucapan tolongnya. Kemudian yang ketiga tadi yaitu minta maaf apabila kita melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir, tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah ini sangat penting ya. Jangan sampai kita dicap sebagai orang yang sok tahu ya, atau tidak sopan, kasar. Karena apa? Memotong pembicaraan orang lain. Orang lagi serius-serius bicara, kemudian kita potong, itu akan apa ya? Mengurangi penghargaan orang tersebut pada kita, begitu ya. Nah, untuk menjadi yang terbaik, Anda harus sering berlatih apa? Senyum, ya. Harus berlatih untuk senyum. Karena apa? Nih, dengan berlatih kita akan berubah dari kaku, ya, menjadi orang yang sukses, begitu. Nah, cukup sekian materi tata krama dari Ibu. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Meskipun ini kita belum normal masuk seperti biasa, masuk sekolah seperti biasa, kalian bisa terapkan di mana? Di lingkungan keluarga terlebih dahulu atau di lingkungan masyarakat. Kemudian nanti kalau kalian sudah masuk, terapkan juga di lingkungan sekolah kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.